Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model komunikasi menurut Harold de Lasswell. Di sini ada biografi Harold Lasswell. Harold Lasswell lahir pada tanggal 13 Februari 1902 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1978 pada umur 76 tahun. Dia adalah seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Harold Lasswell sangat terkenal dengan teorinya tentang komunikasi, yaitu Who say what, in which channel, to whom, with what effect. Harold Lasswell juga membuat beberapa karya, di antaranya adalah Propaganda Technique in the World War pada tahun 1927 dan Psikopathology and Politics 1930 dan World Politics and Personal Insecurity 1935. Teori dan pendapat dari Harold de Lasswell tentang ilmu komunikasi. Ada 5. Yang pertama, who, siapa? Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator, yaitu pelaku atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga yang memulai suatu komunikasi. Pihak tersebut bisa seseorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator. Yang kedua ada size what atau pesan. Size menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan dari komunikator atau isi dari informasi. Yang ketiga ada in which channel atau saluran media. Suatu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Contohnya seperti berbicara, gerakan badan, sentuhan, kontak mata, radio, televisi, surat, buku, dan gambar. Yang keempat ada to whom atau siapa. Maksud dari to whom ini adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikasi. Bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Dan yang kelima ada with what effect atau dampak efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Lasswell. Kelebihan model komunikasi Lasswell yaitu yang pertama, model komunikasi sangat sederhana, mudah dipahami, dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk komunikasi, adanya konsep efek. Selanjutnya ada kekurangan dari model komunikasi Lasswell. Yang pertama, tidak adanya konsep tujuan komunikasi. Yang kedua, tidak adanya konteks di mana komunikasi berlangsung. Yang ketiga, tidak adanya konsep umpan balik atau feedback. Yang keempat, tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara langsung. Yang kelima, dipandang terlalu umum. Dan yang terakhir, komunikasi bersifat satu arah. Berikutnya ada karakteristik model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell yang pertama adalah komunikasi berlangsung satu arah atau linear. Yang kedua, tidak ada umpan balik. Yang ketiga, dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema komunikasi yang bersifat tradisional. Yang keempat, model komunikasi Lasswell merupakan dasar propaganda karena lebih menitik beratkan pada hasil keluaran. Dan yang terakhir, biasanya digunakan dalam media persuasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.